Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada bab ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau yang sering disebut dengan adaptasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut juga adaptasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan, penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa, dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Salah satu kebutuhan pokok hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Yang pertama, ada bentuk mulut, bentuk paruh dan kaki burung, dan juga bentuk gigi. Yang pertama, bentuk mulut. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Beberapa bentuk mulut serangga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mulut penggigit dan pengunyah seperti pada belalang. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap seperti pada nyamuk. Dan mulut yang ketiga adalah mulut penjilat seperti pada kupu-kupu. Penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan yang kedua, yakni adalah bentuk paruh dan kaki burung. Makhluk hidup seperti burung melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk paruh dan kakinya. Bentuk paruh burung bermacam-macam. Bentuk paruh burung dipengaruhi oleh jenis makanannya. Yang pertama, ada jenis paruh pemakan ikan. Ciri-cirinya paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Ditujukan untuk menangkap ikan dan menyimpan ikan tersebut. Kemudian contohnya adalah burung pelikan dan burung bangau. Yang kedua, ada jenis paruh pemakan daging. Ciri-ciri paruhnya adalah paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Fungsinya untuk mengoyak daging. Contohnya adalah burung elang dan burung hantu. Kemudian jenis paruh yang ketiga adalah pemakan biji. Ciri-cirinya paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Fungsinya adalah untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit. Kemudian yang keempat, jenis paruh penghisap madu. Ciri-cirinya adalah paruhnya kecil, runcing, dan panjang. Fungsinya untuk memudahkan burung menghisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Kemudian yang kelima, jenis paruh penghisap serangga. Ciri-cirinya adalah paruh runcing dan panjang. Fungsinya untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya adalah burung pelatuk. Selain memiliki paruh yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, burung juga mempunyai bentuk kaki yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya mencari makan. Di antaranya adalah jenis kaki petengger. Ciri-cirinya jari kaki panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contohnya adalah burung kakatua dan burung nuri. Kemudian yang kedua, jenis kaki perenang.
Cirinya memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya adalah bebek dan angsa. Kemudian yang ketiga, jenis kaki pengais. Ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makan. Contohnya adalah ayam dan kalkun. Jenis kaki yang keempat adalah kaki pemanjat. Ciri-cirinya terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Contohnya adalah burung pelatuk. Kemudian jenis kaki yang terakhir adalah kaki pencengkram. Ciri-cirinya memiliki jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat yang berfungsi untuk mencengkram mangsa. Contohnya adalah burung elang dan burung hantu. Nah, penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan yang lainnya yang berkaitan dengan jenis makanannya adalah bentuk gigi. Hewan mempunyai bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya, seperti hewan pemakan daging atau yang kita sebut dengan karnivora, seperti harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing, memiliki gigi taring yang tajam. Sedangkan hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan hewan herbivora seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau tidak memiliki gigi taring. Mereka memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Kemudian ada satu lagi hewan pemakan segala atau yang disebut dengan hewan omnivora seperti kera dan monyet yang memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Hal itu dikarenakan jenis makanannya yang beragam, baik itu jenis daging ataupun jenis tumbuhan. Nah, sekian pertemuan kali ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Untuk tugasnya, silahkan kalian siapkan dulu pensil dan bukunya. Kalian catat pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak bacakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Yang kedua, soal yang kedua adalah sebutkan 3 jenis paruh burung beserta ciri dan fungsi juga contohnya. Bapak ulangi yang kedua, sebutkan jenis paruh burung beserta ciri dan fungsi juga contohnya. Dan yang terakhir, tolong kalian sebutkan fungsi dari gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Sekali lagi nomor 3, tolong kalian sebutkan fungsi dari gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Terima kasih. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya di-upload di e-classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.